warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fauzi Amin Nasir selaku fasilitator kami dan Bapak David Arianta selaku pengajar praktik kami. Saya Nur Ali Fauzi, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Jepara, dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya Ibu Ani Musayyadah, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Walah. Praktik coaching supervisi akademik ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pra-observasi, kemudian yang kedua adalah tahap observasi, dan yang ketiga adalah tahap pasca observasi. Berikut pra-observasi yang kami laksanakan. Selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi Pak Nur Ali Fauzi. Sebelumnya maaf ya menyita waktunya di pagi hari ini. Ibu tidak ada jadwal atau kesibukan kan hari ini? Kebetulan hari ini saya tidak ada jadwal mengajar. Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa saya akan melakukan observasi di jam mengajar Ibu ya, lusa. Begini Bu Ani, tujuan dari supervisi akademik ini kita dapat berbagi ya, dapat saling berbagi, kemudian dengan prinsip kemitraan sehingga diharapkan nanti dapat meningkatkan kompetensi saya, kompetensi Ibu, khususnya dalam keterampilan pedagogi. Nah sebelumnya ini Bu, kira-kira ada nggak yang Ibu harapkan dari percakapan ini? Dalam percakapan ini kita bisa bertukar pendapat, sharing pengalaman, khususnya pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE yang nantinya akan saya laksanakan sesuai tujuan pembelajaran dan harapan saya nanti. Gitu Bu ya. Ya. Saya juga berharap sih Bu, kita bisa dapat saling berbagi, kemudian berkolaborasi, khususnya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya dapat kita integrasikan KSE dan juga mungkin penanaman karakter dan budaya positif di sekolah kita. Gitu Bu ya. Iya Pak. Begitu juga harapan saya. Nah Bu, sebelumnya saya berharap dengan adanya supervisi ini nanti tidak membebani jenengan ya, atau mungkin membuat jenengan kurang berkenan dan lain sebagainya. Kita santai saja lah, kita santai saja, kemudian kita bangun kemitraan, saling mengisi, kemudian saling berbagi dan lain sebagainya. Jadi intinya kita bisa saling melengkapi. Nah ini kita ngobrol-ngobrol santai saja Bu ya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait persiapan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas nantinya, yang mana di dalam kelas itu saya melakukan observasi. Ibu bersedia ya? Iya Pak. Begini Bu Ani, yang pertama yang saya tanyakan, pertemuan lusa itu materi yang dibahas apa Bu ya? Materi yang akan saya bahas adalah tentang advertisement atau iklan. Tujuan pembelajarannya sendiri? Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks, kemudian unsur kebahasaan, dan fungsi sosial. Lalu sejauh mana nih Bu persiapan yang sudah Ibu lakukan? Apa saja Bu yang sudah Anda lakukan sampai saat ini? Persiapan yang sudah saya lakukan adalah merancang atau menyusun administrasi pembelajaran, menentukan media, berbagai konten yang sudah saya petakan berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik, buat lembar kerja peserta didik serta menyusun instrumen evaluasi. Gini Bu, kira-kira ada nggak semacam kekhawatiran atau mungkin ganjalan-ganjalan yang ada di hati Ibu sendiri terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya? Kalau berdasarkan refleksi pembelajaran yang sudah saya laksanakan sebelumnya ada sih Pak. Terkait dengan ketepatan waktu. Karena pembelajaran yang saya laksanakan itu diskusi dan tanya jawab, sehingga ketika pembelajaran kegiatan diskusi berlangsung, tahu-tahu waktunya sudah
usai. Oh, sudah habis. Sehingga pembelajaran belum selesai dan saya harus mengakhiri pada saat itu juga. Selain itu ada lagi nggak? Yang kedua terkait konten Pak. Pada di pembelajaran sebelumnya saya belum bisa mengakomodir kebutuhan belajar semua peserta didik. Jadi kendala yang atau ganjalan yang jenengan khawatirkan itu yang kedua adalah terkait konten itu ya. Iya. Yang mana di pembelajaran sebelumnya itu Ibu menyimpulkan belum bisa mengakomodir kebutuhan belajar semua peserta didik. Seperti itu Bu ya. Iya. Nah kira-kira ini Bu, untuk mengatasi hal tersebut tadi, untuk mengatasi terkait dengan manajemen waktu, kemudian konten sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kira-kira untuk mengantisipasi hal yang mungkin tidak jenengan inginkan, usaha-usaha yang akan jenengan tempuh apa itu? Atau strategi-strategi jenengan apa kira-kira? Untuk mengatasi hal-hal yang saya khawatirkan tadi, saya sudah merancang berbagai strategi. Yang pertama, terkait dengan waktu, saya akan menerapkan manajemen waktu yang efektif dan jelas. Di antaranya, nanti saya akan menerapkan pembatasan sesi tanya jawab. Yang kedua, terkait dengan konten, saya sudah menyiapkan berbagai konten untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang sudah saya petakan berdasarkan hasil asesmen diagnostik sebelumnya. Gitu. Bu Ani, area pengembangan yang ingin Ibu capai apa saja? Ini sudah saya catat ya. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik dengan berbagai konten, materi, proses dan produk sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kompetensi sosial emosional guru dan peserta didik, khususnya dalam memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, menunjukkan empati pada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Oke Bu. Nah sekarang strategi-strategi yang Ibu siapkan apa saja Ibu untuk mencapai semua itu tadi? Secara singkat, strategi yang saya persiapkan yaitu merancang perangkat pembelajaran dengan pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan produk untuk mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik dengan mengintegrasikan PSE di dalamnya. Untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik, saya sudah menyiapkan instrumen evaluasi dan penilaian produk sesuai kesiapan belajar peserta didik. Terima kasih Bu Ani atas waktunya. Ternyata persiapannya sudah luar biasa ya Bu. Dan di sini saya melihat jenengan sudah menyiapkan perangkat pembelajaran yang di dalamnya sudah mengintegrasikan KSE, sudah mencakup pembelajaran sosial emosional. Harapan saya, harapan Ibu saat pelaksanaan lusa tidak ada kendala dan semua dapat berjalan dengan lancar. Semangat Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Demikian pra-observasi yang sudah saya laksanakan bersama rekan sejawat saya Ibu Ani Musayyada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bu. Pagi Pak. Sudah siap observasinya ya? Siapa? Iya, terima kasih sudah dimulai. Ya, insyaallah. Halo anak-anak, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, good morning. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, coba Dinda, lead the prayer please. Everyone get started. Let's pray together. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita kondisikan pikiran kita, hilangkan beban pikiran kita sejenak dengan mengikuti teknik stop berikut ini. Silakan untuk mengikuti tayangan video berikut ini. Ya, silakan ikuti seperti mana. Semua dengan posisi tegak,
belajar kembali tentang kehidupan Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang jernih, dan sikap yang lebih baik. Okay, students, how are you today? I'm fine too, thank you. Before beginning our lesson, let's sing Indonesia Raya first. Now, lead your friends to sing Indonesia Raya. Stand up, please. Okay, thank you. Have a seat, please. Before starting our lesson, I will check your attendance. I will call your name one by one. Reza? It's me, Mom. Okay. Raviza? Lala? Okay. Nova? It's me, Mom. Adinda? Sheila? Oke. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tax report, ya kan? Masih ingat apa itu tax report? Coba, oke, Dinda? Tax report adalah suatu teks yang memberikan informasi secara umum tentang isi dari teks tersebut. Oke, benar sekali. Ini tepuk tangan untuk Dinda. Berikutnya adalah, masih ingatkah tujuan dari tax report itu? Ayo, siapa? Oke, Raviza, masih ingat? Coba. Tax report bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu secara umum. Maksudnya sesuatu secara umum. Oke, benar sekali. Oke, beri aplaus untuk Raviza. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang advertisement atau iklan. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengidentifikasikan unsur pedesaan, struktur teks, dan fungsi sosial. Yang kedua adalah merangkai berbagai jenis iklan secara sederhana dengan benar. Ibu akan tanya pada kalian, siapa yang hobinya olahraga dan jalan-jalan? Silakan tunjuk jari. Oh, banyak juga. Yang hobinya membaca, nonton drama, nonton film. Oh iya. Oke, nanti ibu akan mengelompokkan menjadi 3 kelompok ya. Yang nanti yang hobinya jalan-jalan dan olahraga, nanti saya jadikan 2 kelompok. Pada kesempatan ini saya sudah menyiapkan beberapa konten atau materi untuk kalian pelajari dan analisis. Dan nanti tiap-tiap kelompok mempresentasikan ke depan
produk-produk atau hasil belajar kalian. Teknik penilaian nanti yaitu melalui permainan game online secara individu, dan siapa nanti yang akan menjawab secara cepat dan tepat nanti akan saya beri reward. Oke, apa kalian siap? Siap. Oke. Nah, silakan kalian membentuk kelompok seperti pertemuan yang lalu. Yuk, silakan. Bolehkah kami belajar di luar ruangan? Ya, silakan. Mau belajar di mana? Ya, silakan. Nanti Ibu pantau di sana ya. Iya. Oke, ya. Ibu akan membagikan beberapa materi pada kalian. Silakan kalian pelajari dan analisis. Ya, ini materi yang akan kalian analisis ya. Silakan dipelajari. Untuk kelompok 2 sambil mengamati tayangan video berikut ini ya. Silakan diamati. Anak-anak, waktu diskusi kalian diberi waktu 15 menit. Setelah itu nanti silakan kembali ke ruang kelas ya. Oke. An advertisement consists of the following elements. 1. Headline tells the readers about the product or service. Assalamualaikum. Baiklah anak-anak, sekarang saatnya untuk presentasi dari masing-masing kelompok. Ya, sudah siap? Silakan maju ke depan. Oke, kelompoknya Dinda. Kelompok 3, ya silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 3 and we're here to show the result of our discussion. First, the definition of advertisement is a promotional activity which aims to sell products or service to a target audience. Jadi pengertian iklan adalah kegiatan promosi yang bertujuan untuk menjual produk atau layanan kepada audiens target. Second, the purpose of advertisement is used to persuade people to buy a product or use a service that is shown in a picture, a set of words or sentences, or a short poem. Also, it is used to give information about an available job or an upcoming event. Tujuan dari iklan digunakan untuk membujuk orang untuk membeli produk atau menggunakan jasa yang ditampilkan di dalam bentuk gambar, rangkaian kata atau kalimat, atau film pendek. Juga ini digunakan untuk memberikan informasi tentang pekerjaan yang tersedia atau acara yang akan datang. Third, type of advertisements. First, text and picture. Second, audio. And third, video. Ada beberapa jenis-jenis iklan. 1. Tulisan dan gambar. 2. Suara. 3. Video. And lastly, in advertisement, there is a lot of information we might find, such as headline, subheadline, body copy, visual, logo, name of company, address, price, and the person making the advertisement. Dalam iklan, ada banyak informasi yang dapat kita temukan seperti judul, subjudul, salinan tubuh, visual, logo, nama perusahaan, alamat, harga, orang yang membuat iklan. That's all from us, Group 3. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for give applause for Group 3. Untuk presentasi
everyone, we from Group 1 want to show the result of our discussion. An advertisement consists of the following elements. First, headline. Headline is tells the readers about the product or service. Second, subheadline. Thought under the headline. Give more detailed information. Third, body copy. Body copy. Body copy is persuade readers to buy the product or service. Fourth, visual. Attractive pictures. 5. Company details. So many presentations from us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terakhir yaitu tinggal kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk presentasi hasil diskusinya ke depan. Yuk, silakan maju. Siapa yang akan mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberikan contoh sebuah iklan. Silakan kalian amati teman-teman. Ini adalah sebuah iklan yang menawarkan air geprek main, di mana jika kita membeli satu paket akan mendapatkan bonus satu gelas es teh. Demikian presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian pada pembelajaran kali ini, silakan kalian jalankan game online yang sudah Ibu share di grup WA. Silakan. Nanti Ibu akan ambil 3 tercepat dan terbaik. Yang tercepat, yang pertama, yang urutan ketiga adalah Reza. Silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk Reza. Urutan yang kedua adalah Lala. Silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan. Dan urutan yang pertama direwek Adinda. Silakan beri tepuk tangan untuk Adinda. Anak-anak, mari kita beri tepuk sebelah untuk 3 rekan kalian ini. Yuk. Oke, dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi, mari kita tarik kesimpulan. Advertisement consists of the following elements: body copy, visual, and company details. Ya. Anak-anak, sekarang kalian tuliskan pengalaman pembelajaran kali ini sebagai refleksi. Silakan kalian tuliskan kritik dan saran untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Oke, terima kasih. Ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang song, ya. Berat tugas individu kalian kerjakan latihan yang ada di LKPD pada halaman 72. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari kami yang berdoa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri kalian, jaga kesehatan ya, dan semangat untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pasca observasi supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Ani Musyayada. Pada tahap ini, saya akan melakukan coaching supervisi akademik yang merupakan bagian dari kegiatan praktik supervisi akademik yang saya lakukan. Berikut ini kegiatan coaching saya. Selamat siang Bu Ani. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bisa minta waktunya sebentar Bu ya? Ya Pak, silakan. Kebetulan saya ingin ngobrol dengan Bapak nih. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada Bapak.
Kebetulan saya ingin mengajak Ibu juga berbincang-bincang terkait pembelajaran yang kemarin sudah Ibu laksanakan di kelas. Kiranya apa yang ingin Ibu utarakan atau Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini? Begini Pak, Iya, Bu. praktek pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan kemarin sudah alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Terkait beberapa strategi yang saya terapkan, menurut saya sudah 85% efektif dan sudah mantap. Namun menurut saya kurang maksimal dan ada beberapa hal yang masih mengganjal di hati saya. Kira-kira bisa nih ya disampaikan kepada saya apa kiranya hal-hal yang sudah mantap, yang sudah efektif berjalan dan sudah sesuai dengan harapan Ibu. Ya Pak, hal-hal yang sudah mantap menurut saya, yang pertama, saya sudah berhasil dalam hal manajemen kelas dan manajemen waktu. Yang kedua, saya sudah dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa, walaupun itu masih perlu ditingkatkan untuk kedepannya. Yang ketiga, KSE anak sudah mulai nampak dalam kegiatan pembelajaran. Sebagian besar peserta didik sudah mampu menunjukkan kemampuan berrelasi dan mempraktikkan pengambilan keputusan dengan baik, khususnya dalam hal menentukan produk hasil belajar anak. Wah, mantap juga Bu ya. Begini Bu, kalau misalkan disimbolkan dengan angka dalam persen ya, antara 10 sampai dengan 100%, kira-kira saat ini posisi ketercapaian pembelajaran Ibu ada di level angka berapa persen? Kalau menurut saya sudah mencapai sekitar 85%. Hal ini ditunjukkan dari hasil evaluasi anak ketika mengerjakan soal sudah mencapai rata-rata 85,7%. 85,7%. Lalu menurut Ibu sendiri hal-hal yang kurang mantap dan menurut Ibu perlu ditingkatkan lagi apa saja Bu? Yang pertama, terkait dengan keaktifan anak. Dalam kegiatan pembelajaran kemarin, masih ada sebagian anak yang kurang aktif dalam mengikuti diskusi kelompok. Yang kedua, kurangnya percaya diri anak saat presentasi serta mengkomunikasikan ide dan gagasan. Kira-kira ada nggak semacam gambaran atau mungkin ide atau yang berupa strategi untuk mengatasi hal-hal yang menurut Ibu kurang mantap tadi? Kalau semacam gambaran rencana sih ada Pak. Untuk kedepannya saat dalam pembelajaran nanti, saya akan menerapkan metode role playing untuk meningkatkan keaktifan anak. Selain itu, saya akan memperkaya konten-konten pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Wah, jadi sudah terpikirkan sendiri nih Bu ya solusinya. Terus kira-kira Ibu mulai kapan ini ingin menerapkan, ingin melaksanakan apa yang tadi sudah menjadi gagasan Ibu tadi? Rencananya mulai pertemuan besok pagi Pak akan saya laksanakan. Langsung besok pagi langsung dilaksanakan Bu ya? Iya. Ya bagus sekali Bu. Oke Bu, jadi nggak sabar nih ya mendengar hasil dari pembelajaran Ibu ke depannya nanti. Harapan saya lain waktu percakapan ini bisa disambung lagi Bu ya, sambil Ibu berbagi kemudian menyampaikan kepada saya juga bagaimana hasil pembelajaran ke depan. Jadi kita dapat meningkatkan kemampuan kita khususnya dengan dapat berbagi ya kepada rekan sejawat terkait kegiatan pembelajaran di sekolah. Ya Pak, semoga kedepannya nanti kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti bisa meningkat sesuai dengan harapan saya dan target pencapaian kurikulum sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Nanti kita lanjut lagi di lain kesempatan. Terima kasih ya Bu atas waktunya dan terima kasih sudah mau berbagi pengalaman mengajarnya Bu ya. Sama-sama Pak, saya juga dapat banyak inspirasi dari kegiatan supervisi ini. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu atas waktunya dan atas ketersediaannya melaksanakan supervisi akademik bersama saya, mulai dari tahap pra-observasi, kemudian observasi itu sendiri, dan juga pasca observasi.
Semoga membawa kemajuan dan peningkatan pada diri kita dan juga pada sekolah. Terima kasih Bu. Demikian tahap pasca observasi supervisi akademik yang kami lakukan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.